Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan kepala dan leher. Perkenalkan, nama saya Elvira Damayanti, NIM 10. Yang pertama ada leher. Posisi anatomi struktur leher utama. Catat segitiga yang dibentuk oleh otot sternocleidomastoid, rahang bawah, dan leher anterior dan otot sternocleidomastoid, otot trapezius, dan leher bawah posterior. Penilaian leher. Penilaian leher meliputi penilaian otot leher, kelenjar getah bening, kepala dan leher, arteri karotis, vena jugularis, kelenjar tiroid, dan trakea. Periksa dan palpasi leher guna menentukan integritas strukturnya dan memeriksa sistem limfatik. Periksa wajah sistem limfatik menurut wilayah selama penilaian sistem tubuh lainnya, yaitu kepala dan leher, payudara, genitalia, dan ekstremitas. Periksa kelenjar tiroid dan trakea juga bantu dalam mengesampingkan keganasan. Lakukan pemeriksaan ini dengan pasien duduk. Selanjutnya ada neck muscles, yaitu otot leher. Pertama, periksa leher dalam posisi anatomi yang biasa, dengan sedikit hiperekstensi, lalu mati simetri otot-otot leher. Minta pasien untuk melenturkan leher dengan dagu ke dada. Hiperekstensikan leher ke belakang dan gerakan kepala secara lateral ke setiap sisi lalu ke samping, dengan telinga bergerak ke arah bahu. Leher biasanya bergerak tanpa rasa tidak nyaman. Lakukan tes lain untuk kekuatan dan fungsi otot selama penilaian sistem muskuloskeletal. Selanjutnya ada limfoses, yaitu kelenjar getah bening. Sistem kelenjar getah bening yang luas mengumpulkan getah bening dari kepala, telinga, hidung, pipi, dan bibir. Sistem kekebalan melindungi tubuh dari antigen asing, menghilangkan sel-sel yang rusak dari sirkulasi, dan menyediakan penghalang parsial untuk pertumbuhan sel-sel ganas dalam tubuh. Menilai kelenjar getah bening memerlukan kompetensi ketika merawat pasien dengan dugaan ketidakmampuan yang sering dikaitkan dengan alergi, infeksi virus, kekebalan manusia yaitu HIV, penyakit autoimun yaitu MIS, lupus, eritematosus, atau infeksi serius. Pemeriksaan kelenjar getah bening bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu palpasi kelenjar getah bening preauricular dan kedua palpasi kelenjar getah bening supraklavikula. Palpasi kelenjar getah bening preauricular yaitu dengan dagu pasien diangkat dan kepala sedikit dimiringkan. Pertama-tama, periksa area di mana kelenjar getah bening didistribusikan dan bandingkan kedua sisi. Posisi ini meregangkan kulit sedikit di atas segala kemungkinan yang diperbesar node. Periksa node yang terlihat untuk edema, eritema, atau garis-garis merah. Node biasanya tidak terlihat. Gunakan pendekatan metodis untuk meraba kelenjar getah bening untuk menghindari mengabaikan simpul atau rantai tunggal. Pasien rileks dengan leher tertekuk sedikit ke depan. Periksa dan palpasi kedua sisi leher untuk perbandingan. Selama palpasi, baik wajah atau berdiri di samping pasien untuk akses mudah ke semua node. Gunakan bantalan dari 3 jari tengah masing-masing tangan untuk meraba dengan lembut dalam pergerakan melingkar di atas simpul. Periksa setiap node secara metodis dalam urutan berikut. Yang pertama, simpul oksipital di dasar tengkorak. Yang kedua, simpul postauricular di atas mastoid. Yang ketiga, node preauricular tepat di depan telinga.
Yang keempat, node retropromingeal pada sudut mandibula. Yang kelima, node submandibular. Dan yang keenam, node submental di garis tengah di belakang ujung mandibula. Yang kedua, ada palpasi kelenjar getah bening supraklavikula, yaitu minta pasien untuk menundukkan kepala ke depan dan rilekskan bahu. Palpasi nodus ini dengan mengaitkan jari telunjuk dan ketiga di atas klavikula lateral ke otot sternocleidomatoid. Palpasi kelenjar getah bening yang dalam hanya dengan jari yang terhubung di sekitar otot sternocleidomastoid. Biasanya kelenjar getah bening tidak mudah teraba. Namun, node kecil, seluler, nodenter adalah umum. Kelenjar getah bening yang besar tetap meradang atau nyeri menandakan masalah seperti infeksi lokal, penyakit sistemik, atau neoplasma. Masalah yang melibatkan kelenjar getah bening, kepala, dan leher berarti kelainan pada mulut, tenggorokan, perut, payudara, dada, atau lengan. Ini adalah area yang dikeringkan oleh simpul kepala dan leher. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah anterior, di depan, dan di kedua sisi trakea. Kelenjar ini melekat pada trakea dengan tanah genting yang menutupi trakea dan menghubungkan dua lobus yang tidak teratur dan berbentuk kerucut. Cara pemeriksaan kelenjar tiroid yaitu periksa leher bagian bawah yang melapisi kelenjar tiroid untuk melihat massa, simetri, dan kepenuhan halus di bagian bawah leher. Minta pasien untuk hiper, yaitu memanjangkan leher, yang membantu mengencangkan kulit untuk visualisasi yang lebih baik. Selanjutnya ada batang tenggorok. Trakea adalah bagian dari sistem pernafasan bagian atas yang langsung Anda palpasi. Biasanya terletak di garis tengah, di atas takik suprasternal. Massa di leher atau mediastinum dan kelainan paru menyebabkan perpindahan lateral. Tentukan posisi trakea dengan palpasi pada takik suprasternal, selipkan ibu jari dan ibu telunjuk ke setiap sisi. Cara pemeriksaannya yaitu minta pasien duduk atau berbaring selama palpasi. Tentukan posisi trakea dengan palpasi pada takik suprasternal, selipkan ibu jari dan jari telunjuk ke setiap sisi. Perhatikan jika ibu jari dan jari bergeser ke samping. Jangan berikan tekanan kuat karena ini menimbulkan batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Esa Pramutia, NIM 43. Kepala. Terdapat dua proses pemeriksaan pada kepala, yaitu satu, inspeksi. Proses pemeriksaan dengan metode pengamatan yang menggunakan panca indera untuk mendeteksi kesehatan pasien. Yang kedua, palpasi. Metode pemeriksaan di mana penguji merasakan ukuran, kekuatan, atau letak sesuatu. Inspeksi meliputi warna wajah, kondisi lidah, raut muka, dan bentuk tubuh. Sedangkan palpasi meliputi telapak tangan, jari, dan ujung jari. Mata. Pemeriksaan mata meliputi penilaian ketajaman visual, gerakan ekstraokular, dan struktur mata eksternal dan internal. Masalah mata dan penglihatan umum, yaitu hiperopia adalah rabun jauh, kesalahan refraktif di mana sinar cahaya masuk ke mata dan fokus ke retina. Miopia adalah rabun jauh, suatu kesalahan bias di mana sinar cahaya masuk ke mata dan fokus di depan retina. Presbiopia adalah gangguan penglihatan dekat pada usia pertengahan dan orang dewasa lebih tua yang disebabkan oleh hilangnya elastisitas lensa dan terkait dengan proses penuaan. Retinopati adalah gangguan mata non-inflamasi akibat perubahan pembuluh darah retina. Strabismus
adalah suatu kondisi atau bawaan di mana kedua mata tidak fokus pada suatu objek secara bersamaan, atau mata ini nampak juling. Katarak adalah peningkatan opasitas lensa yang menghalangi sinar cahaya masuk. Glaukoma adalah kerusakan struktural intraokular yang dihasilkan dari tekanan intraokular yang meningkat. Degenerasi makula berhubungan dengan penuaan dan menyebabkan kerusakan penglihatan yang tajam dan sentral. Ketajaman visual yaitu kemampuan untuk melihat detail kecil, menguji penglihatan sentral. Cara termudahnya yaitu untuk menilai penglihatan dekat adalah meminta pasien untuk membaca materi cetak di bawah penerangan selama penilaian. Gerakan luar mata. 6 modus kecil memandu pergerakan setiap mata. Untuk menilai gerakan ekstraokular, pasien duduk atau berdiri, dan perawat menghadap pasien dari jarak 60 cm atau sekitar 2 kaki. Perawat memegang jari pada jarak yang aman dari mata pasien, sementara pasien mempertahankan kepalanya dalam posisi menghadap ke depan. Perawat mengarahkannya untuk mengikuti dengan mata. Alis. Periksa alis untuk ukuran, ekstensi, tekstur lembut, pelurusan, dan gerakan. Alis biasanya naik dan turun secara simetris. Ketidakmampuan untuk bergerak menunjukkan kelumpuhan saraf pada wajah. Kelopak mata. Periksa kelopak mata untuk mengetahui posisi, warna, kondisi permukaan, kondisi dan arah bulu mata, dan kemampuan pasien untuk membuka, menutup, dan berkedip. Kelenjar lakrimal. Terletak di dinding luar atas dari bagian anterior orbit, bertanggung jawab untuk produksi air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Risa Perdani, kelas 2A dengan NIM 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konjungtiva dan sklera. Konjungtiva bulbar menutupi permukaan bola mata yang terbuka sampai ke tepi luar kornea, dan sklera biasanya memiliki warna porselin putih pada pasien berkulit terang dan kuning pada pasien berkulit gelap. Kornea adalah bagian transparan tidak berwarna dari mata yang menutupi pupil dan iris. Pupil dan iris. Amati pupil untuk ukuran, bentuk, kesetaraan, akomodasi, dan reaksi terhadap cahaya. Iris harus terlihat jelas. Pupil yang berawan menunjukkan katarak. Struktur internal. Pemeriksaan struktur mata internal melalui penggunaan oftalmoskop berada di luar ruang lingkup praktik perawat. Telinga bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Aurikel dengan pasien duduk nyaman, periksa ukuran, bentuk simetri, landmark, posisi, dan warna daun telinga, kanal dan gendang telinga. Amati struktur yang lebih dalam dari telinga luar dan dalam dengan menggunakan otoskop. Ketajaman pendengaran. 3 jenis gangguan pendengaran adalah kondisi sensorineural dan campuran. Hidung dan sinus. Gunakan inspeksi dan palpasi untuk menilai integritas hidung dan sinus. Hidung saat memeriksa hidung eksternal, amati bentuk, ukuran, kulit warna, dan adanya kelainan bentuk peradangan. Sinus pemeriksaan menyebabkan palpasi. Dalam kasus alergi atau infeksi, bagian dalam sinus menjadi meradang dan bengkak. Mulut dan faring. Inilah mulut dan faring. Untuk mendeteksi tanda-tanda kesehatan secara keseluruhan, tentukan kebutuhan kebersihan mulut pasien dan terapi yang dibutuhkan. Jika ia mengalami dehidrasi, asupan terbatas, trauma oral atau penekanan jalan nafas oral atau kasa, bukal mukosa, gusi dan gigi. Lidah dan lantai mulut. Periksa dengan hati-hati lidah di semua sisi dan lantai mulut. Langit-langit. Meminta pasien menjulurkan kepala ke belakang, memegang mulut terbuka
untuk memeriksa langit-langit yang keras dan lunak. TK meminta pasien sedikit menengadahkan kepala, buka mulut lebar-lebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.